Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bobsor. Kali ini kita akan ngebahas 10 kartu dengan value terbaik dari Celebration Set. Dan perlu di disclaimer dulu bahwa semua yang gue utarakan di video ini adalah opini gue pribadi. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Kita semua bisa agree to disagree. Ketika kita tidak menemukan sepemahaman, move on, agree to disagree, dan kita tetap temenan. Lalu yang kedua adalah semua kartu yang di sini adalah hasil dari pools celebrations ETB. Karena kita banyak ya, celebrations itu kan specialty produknya banyak banget. Ada yang Lens Charizard, ada yang kayak Lunchbox, lalu juga ini kita bicara ETB berarti yang bahasa Inggris. With that being said, mari kita mulai videonya. Di nomor 10 gua berikan kepada Greninja Gold Star. Ini adalah kartu promo. Ini gampang didapat ketika Anda beli satu ETB, ada kemungkinan memang tidak dapat promonya. Akan tetapi dengan market value yang sekarang sangat murah hitungannya, kadang ada yang bisa nemu 80.000, 90.000, 100.000. Greninja Gold Star itu tick all the boxes. Dia adalah kartu Gold Star, yang dimana kartu Gold Star adalah salah satu the highest tier kalau kita bicara vintage product. Nggak vintage lah, mungkin semi vintage product lah itu Gold Star. Lalu yang kedua dia Greninja. Greninja adalah Pokemon yang banyak sekali fansnya. Dan I do believe ketika kita bicara beberapa tahun ke depan, ini bisa going up in value. Tapi jangan salah paham dan miskonsepsi bahwa going up value itu artinya kayak wah gila berarti harganya bisa 10 juta, 50 juta. No. Tapi dengan cost basis yang sangat rendah, 90.000, 100.000, ketika ini going up in value 200.000 aja. Itu berarti udah 100%. 300, 400, mungkin kita bisa mentok di 500 ribuan ketika kita bicara nanti 5 tahun, 10 tahun ini seperti birthday Pikachu yang dulu, seperti Ancient Mew. Jadi nomor 10 gue berikan kepada Greninja. Nomor 9. Agak sulit untuk memilih salah satu dari ini karena menurut gue dua-duanya pretty much the same. Flying Pikachu VMAX dan Surfing Pikachu VMAX adalah kartu yang gue pilih sebagai kartu yang the most value di Celebrations. Karena gini, tahun ini adalah tahunnya VMAX. 2021 itu gimmicknya Pokemon adalah V dan VMAX. Dan Flying Pikachu VMAX ataupun Surfing Pikachu VMAX ini tidak pernah ada sebelumnya. Tetapi ini homage kepada Surfing Pikachu yang sebelumnya dan Flying Pikachu yang kita bicara kartu yang retronya ya, vintage-nya ya. Dan dalam satu ETB belum tentu kalian bisa dapat keduanya. Salah satu ada kemungkinan, tapi kadang bisa juga bolong, nggak dapat VMAX Flying ataupun Surfing sama sekali. Jadi karena tidak ada perbedaan signifikan, lebih mahal yang VMAX, lebih mahal yang Flying ataupun lebih mahal yang Surfing, jadi keduanya masuk di nomor 9. Jadi kalian harus memilih atau mungkin angkut dua-duanya gitu, mana yang menurut kalian lebih bagus gambarnya. Tapi kalau boleh memilih, gua akan lebih milih Surfing Pikachu karena come on man, Pikachu gendut tidak bisa menjaga keseimbangan. Itu kocak banget. Di nomor 8, Birthday Pikachu yang 25th atau Celebrations. Kartu ini dulu itu super cool man, super cool. Dimana kalau kita dulu tuh kartu Black Star promo Birthday Pikachu tuh sangat murah, 40 ribuan, 30 ribuan. Yang dimana dulu kita tulis nama, ulang tahunnya kapan di sini gitu ya, terus kita kasih ke orangnya. Ini benar-benar kaget juga akhirnya di reprint, dan sayangnya dia tidak reprint kartu yang satunya karena Birthday Pikachu itu sebetulnya ada dua jenis, ada dua gambar yang seperti ini dan yang satunya lagi adalah yang dia lagi makan kue.
Dan kenapa ini di nomor 8? Karena menurut gua secara harga juga bagus. Di market value-nya stabil lah 300, 400 gitu ya. Mungkin ada yang 200. Dan ini adalah kartu yang paling relevan menurut gua untuk merayakan 25 tahun Pokemon. Karena come on man, gambarnya pun dia lagi ada kue ulang tahunnya, ada kado, dan Pikachu ya still Pikachu, itu flagship. Jadi ini ada nomor 8. Lalu di nomor 7, Kanto Starters. Kayaknya gue nggak perlu bahas lebih lanjut ya. Salah satu yang dicari di sini adalah Kanto Starters, dan Venusaur adalah Kanto Starters yang paling orang tidak suka, least favorite. Tapi kalau menurut gue Venusaur adalah my own personal favorite. Venusaur ini kalau kita bicara harganya pun juga mirip-mirip lah sama Birthday Pikachu, dan dengan gambar yang sangat vintage, base set dengan ada logo 25th, lalu hollow foil yang jauh lebih berkilau dibanding base setnya. Menurut gue ini bisa menjadi kartu yang membuat Pokemon sangat relevan di kemudian hari, di masa depan. Semua anak-anak baru paham base set itu seperti apa, gambarnya seperti apa. Jadi inilah dia nomor 7. Di nomor 6, Kanto Starters lagi, Blastoise. Reason being sama, perbedaannya adalah Blastoise adalah starters nomor 2 terfavorit dari starters Kanto, dan banyak banget yang mungkin tujuan buka celebrations itu hanya ingin Kanto startersnya. Maka dari itu Blastoise ada di nomor 6 dengan harga yang lebih tinggi dari Venusaur, dan secara pull rate juga dia slightly lebih sulit dibanding Venusaur. Mungkin kita bicara 1 banding 45 packs up until 55 packs lah. Ini gua pull data dari 3000 sekian ratus packs yang dibuka. Itu gua nggak buka sendiri, tapi gua collect datanya. Ada yang email gua juga, ada yang DM gua juga. Semua data gua pull, gua juga ambil juga dari forum-forum. Lalu gue juga nonton live orang-orang gitu. Blastoise adalah kartu starters yang menjadi second favorite untuk di pull di celebrations. Nomor 5. Oke. Ini mungkin bagi sebagian orang kenapa Mega Rayquaza EX ini masuk tinggi di nomor 5. Padahal kan harganya sangat murah. Bisa dibilang harganya roughly 200.000 sampai 250.000. On a good day bisa dapat 180.000. Oke. Rasional di balik itu adalah setelah gua pull datanya dari 3000 sekian ratus packs, Mega Rayquaza itu adalah top 4 salah satu kartu yang paling sulit untuk di-pull. Datanya menjabarkan seperti itu. Tetapi jika ada orang yang tahu-taunya mendapatkan oke lah gue buka 3 ETB tapi dapat Mega Rayquaza terus, bisa jadi itu outlier, atau mungkin bisa jadi distribution plotnya yang harus kita riset lebih lanjut. Karena statistik bekerja, semakin banyak data semakin empiris, semakin akurat, dan semakin reliable. Karena statistik itu kan basically hanya konsistensi, mencari konsistensi daripada sebuah probabilitas. Mega Rayquaza masuk ke dalam top 4 dengan 1 banding 150 packs, start dari 1 banding 150 packs ke atas. Sesulit itu memang, dan harganya sangat murah. Rayquaza EX yang dulu terkenal ketika bahasanya Inggris, tulisannya Jepang, dan sebaliknya ketika yang Jepang tulisannya Inggris. Ini masuk di urutan nomor 5 valuable cards menurut gua. Nomor 4. Ini dia. Elusive. Sulit nyarinya. Shining Magikarp. Pertama-tama kalau kita bilang pull rates, wah gila. Ini salah satu yang tertinggi dan ini juga termasuk top 4. Kita bisa lihat live Pokeref
Dia open sekian ratus packs, 4 jam dia duduk doang. Shining Magikarp nggak datang. Di sini bisa kita lihat bahwa gambarnya itu sangat menarik. Pertama Magikarp juga adalah salah satu fan favorite. Kedua Shining, di OG Shining. Tahun kemarin adalah tahunnya shiny Pokemon, semuanya shiny. Tapi perbedaannya adalah ketika yang baru itu 3D gambarnya dan backgroundnya sekedar. Ketika kita bicara Neo Set zaman dulu, gila, ini kita bisa lihat ya, Magikarp di tengah dan ada Magikarp lain yang tidak shiny. Dan holo patternnya ini sangat-sangat bagus ya, sangat cantik. Dan art by Ken Sugimori, kita mau minta apa lagi sih? Jadi ini adalah urutan keempat dari valuable cards dari 25th Celebrations. Nomor 3, Umbreon Gold Star. Gila, ini juga sangat bagus. Kalau kita bicara kartu yang dulu bagus, tapi tidak sebagus ini. Tapi kalau kita bicara kartu yang dulunya, tingkat kesulitannya sangat sulit. Karena kita hanya bisa dapat dari pop pack, I do believe. Dan pop pack itu dulu tuh kayak cuman satu pack isinya 3 kartu. Dan itu susah banget untuk nyari Gold Star Umbreon, dan satu lagi adalah Espeon. Tapi sayangnya kita nggak dapat Espeonnya. Di Celebrations ini dia mengeluarkan hanya Umbreon. Dan dengan adanya tekstur seperti modern cards pada umumnya, upgrade quality secara tekstur, lalu dia punya patternnya ini sangat menarik, holofoil patternnya. Dan Umbreon shiny 1 banding sekian pack, mirip-mirip Rayquaza dan Shining Magikarp, 150-an pack. Ini masuk ke nomor 3. Karena buat teman-teman, kalau kalian pull Celebrations 25th dan kalian bisa pull Umbreon ini, most likely kalian bisa tercover harga kalian beli ETB boxnya. Jadi inilah dia urutan nomor 3. Di nomor 2, ini dia Mew Gold Star. Ada alasan kenapa secara harga Umbreon mungkin lebih tinggi dibanding Mew Gold Star, tapi gue memilih Mew Gold Star ini menjadi urutan nomor 2. Rasional dibalik itu mudah. Kartu ini belum pernah di print sebelumnya. Gold card itu adalah rarity, mewah. Mew, siapa yang nggak tahu Mew, siapa yang nggak suka Mew? Ya mungkin ada yang nggak suka, tapi seenggaknya bagi yang suka OG Pokemon, Mew itu tuh dulu wah isunya banyak banget. Kita bisa dapat Mewtwo di Goa 11 Cerulean City. Katanya ada yang bisa dapat Mew kalau kita begini begitu. Wah, itu isunya banyak banget. Dan dia shiny juga. Semua gold card itu shiny. Jadi buat teman-teman yang pengen koleksi gold card, harus banget ada Mew gold card ini. Dan sangat menariknya adalah Mew ini tidak masuk ke dalam retro subset. Dia masuknya ke dalam main set. Jadi ketika kalian pull ETB, kalian bisa ada kesempatan pull terbaiknya adalah 5 retro subset plus 1 super hit dari main set, yaitu Mew Gold Star. Dan gue rasa ketika kita bicara harga, ini will going up in value. Mungkin akan ada turun selam seperti biasa, market correction, lalu naik, turun lagi, tapi naik selanjutnya akan lebih tinggi daripada naik sebelumnya. Itu udah cara market bekerja. Jadi inilah dia nomor 2. Dan di nomor 1, semua udah pasti tahu, semua udah pasti nebak. Ini dia, jelas banget, Charizard. Charizard ini adalah Indomie mie goreng bungkus putihnya Pokemon. Semua orang suka, semua orang tahu. Bahkan orang-orang yang gak dueling di Pokemon sekalipun pasti tahu Charizard karena exposure-nya gede banget. Mulai dari Logan Paul, terus juga sekarang mulai adanya Steve Aoki, dan dengan harga yang sangat fantastis. Zaman dulu itu ketika kalian punya Charizard, kalian bisa masuk ke geng Cool Kids. Bahkan zaman gua SMP itu kalau misalnya kalian gak punya Charizard tuh gak boleh duduk di satu bangku yang sama gitu. Segitunya men. Jadi inilah kartu yang paling memiliki value di Celebrations set. Kita bisa lihat sendiri gambarnya base set vintage.
dengan hollow foil yang bagus. Starters ini adalah starters yang paling disukai oleh banyak orang. Harga Charizard selalu demand premium. Ketika dalam satu set ada kartu Charizard ataupun Pikachu, biasanya set itu akan terdongkrak naik harganya. Jadi Celebrations adalah sebuah set yang sangat bagus. Di dalamnya ada Charizard, Blastoise, Venusaur, Shining Magikarp, Umbreon, Pikachu beberapa, mulai dari VMAX sampai Birthday. Jadi buat teman-teman, kalau kalian buka ETB jangan lupa berdoa dan berharap kalau kalian bisa mendapatkan kadal api ini. Karena sebenarnya secara pull rate ini tidak termasuk top 4. Itu faktanya. 1 banding sekian packs itu mungkin cuma 190 sampai 100 packs. Shout out buat bos saya yang ada di Medan yang berhasil mendapatkan Charizard back to back terus-terusan. Gila, ternak men. Beliau ternak. Jadi buat teman-teman semua, gue sarankan kalaupun kalian tidak tertarik dengan Celebrations, setidaknya cobalah cek aja kartu-kartu singlesnya karena harganya masih sangat undervalue. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan, 10 kartu terbaik yang memang harus didapatkan di Celebration set, yang lebih tepatnya di ETB. Mungkin selanjutnya gue akan coba breakdown lagi, atau mungkin gue akan coba buka yang bahasa Jepang, karena Celebrations benar-benar sangat-sangat menyenangkan. Jadi terima kasih yang sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comments, dan share. Sampai ketemu lagi. And this is Bobsor, sign out. Thank you guys.